Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah mentalitas wirausaha. Perkenalkan, nama saya Yosafat Yoga Diastama yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok yang berada dalam kelompok saya adalah Muhammad Rehan Pandega dan Nur Fadilah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada diri saya sendiri yang akan membacakan materi yang pertama. Adapun yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah tentang mentalitas wirausaha. Kita perlu tahu dahulu apa itu wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya untuk membuat suatu inovasi baru. Yang kita tahu adalah wira itu adalah kata lain dari pejuang, pahlawan, dan manusia yang unggul. Sedangkan usaha adalah pembuatan atau perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Kita akan membahas tentang apa itu mentalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentalitas merupakan keadaan dan aktivitas jiwa dan atau batin serta cara berpikir dan berperasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rehan Pandega. Lalu, bagi yang ingin menjalankan atau membuka bisnis harus mampu melihat peluang sekaligus resiko yang akan dihadapinya. Untuk dapat bersaing dalam kancah tersebut, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Bagi dunia usaha, SDM tersebut haruslah yang memiliki kepribadian yang ulet, pantang menyerah, memiliki keberanian untuk berkreasi, inovatif, dan mampu melihat berbagai peluang di dunia pasar. Dengan sikap yang mental yang demikian, maka seorang wirausaha akan dapat menjalankan roda bisnis yang dijalaninya. Nah, di sini selanjutnya ada mentalitas usaha. Tadi sudah dijelaskan sedikit awal mengenai mentalitas usaha. Di sini terdapat 6 kekuatan untuk membangun kepribadian yang kuat atau mental yang kuat. Lalu, yang pertama ada 1, kemauan yang keras. 2, keyakinan kuat atas kekuatan sendiri. 3, kejujuran dan tanggung jawab. 4, ketahanan fisik dan mental. 5, ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras. 6, pemikiran untuk konstruktif dan kreatif. Seperti itu. Gagasan usaha. Gagasan usaha adalah suatu usaha yang mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Berikutnya sumber gagasan usaha. Sumber gagasan usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan produk dan pelanggan. Maksud dari pendekatan produk yaitu seorang dapat membuat suatu jenis pakaian dan ia dapat membeli mesin jahit sehingga dapat memulai usaha menjahit pakaian. Berdasarkan pelanggan, orang-orang di sekitar saya perlu membeli kue ulang tahun. Sedangkan saya tahu cara membuat kue. Oleh karena itu, saya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan memulai usaha pembuatan kue ulang tahun. Yang kedua, bersumber dari masalah. Maksud dari bersumber dari masalah yaitu memikirkan masalah yang dialami oleh orang lain dan mendengarkan dan memahami keluhan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga,
usaha extern dan intern. Maksud yang dari extern itu adalah gagasan usaha yang tercipta berasal dari hasil penelitian secara terencana. Sedangkan yang intern, gagasan usaha tercipta berasal dari diri pengusaha. Misalnya, orang yang suka bergosip ria akan bermanfaat untuk menjadi tukang dongeng. Orang yang suka bernyanyi di kamar mandi dan suaranya memang terdengar merdu, maka ia berpotensi di bidang tarik suara. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memimpin serta menyertai proses pembelajaran kita kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.